Halo, saya Petrus Sandika. Saya ingin mendemo soal tes kemampuan siswa di mana di soal kedua ini kita menggunakan DBMS PJ Admin. Nah, kita memiliki kasus nih bahwa toko buku ingin menyimpan sebuah informasi buku dan transaksi pembelian. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggunakan atau membuat sebuah database baru bernama Bookstore. Kita ke PJ Admin, kita masuk ke PJ Admin ya teman-teman. Nah, kita untuk meng-create suatu database, kita klik kanan, create database. Nah, di sini dia akan eh, memberikan kolom apa inputan bernama bookstore database-nya. Nah, kita save, dia akan masuk ke sini ya teman-teman ke page adminnya. Untuk melihat suatu table, menambahkan table, kita bisa mengklik schemas di mana eh, ada berisikan table ya teman-teman. Nah, kita bisa bisa menambahkan bahwa di soal yang ke B dan C kita bisa menambahkan suatu nama kolom dan input data. Kita diperintahkan untuk membuat table yaitu table books. Yang pertama, table books. Kita bisa mengcreate sebuah table books. Nah, books. Nah, dengan kolom itu kita memiliki penamaan seperti pertama itu ada book ID-nya, book ID yang berisikan primary key dan auto increment. Kita bisa setup lewat constraint untuk auto increment-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Yang kedua, di kolom kedua dia menambahkan sebuah nilai kolom yaitu ada title dan author. Title. Di sini penggunaan Postgre dia karakter varying ya teman-teman untuk tipe datanya. Nah, di sini untuk ID-nya kita menggunakan integer. Nah, di sini ada namanya author dengan karakter varying kita mengisikan sebuah nilai 255. Nah, dia juga ada namanya lagi price. Price-nya itu tipe datanya adalah integer. Nah, kita coba untuk create create column-nya ya, teman-teman, untuk create table-nya ya, teman-teman. Nah, di sini dia sudah meng-create suatu kolom ya, teman-teman, dari si books. Kita bisa lihat nih, teman-teman, untuk si kolom C itu isinya apa aja sih yang tadi kita input, ada book, book ID, title, dan author. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menginput suatu data ya, teman-teman, dari table yang baru kita buat. Itu setidaknya kita menginput 5 buku eh, ke dalam si box ini. Kita coba untuk menggunakan scripts yaitu insert insert script. Nah, kita coba hapus untuk book ID-nya, teman-teman. Nah, di sini kita ingin menampilkan suatu title. Misalkan karena berhubungan ini panjang, kita coba untuk one value aja ya, teman-teman. Kita pakai si Sapiens yang berisikan ini. Kita input satu value, yaitu itu, seperti ini ya, teman-teman. Nah, coba kita untuk menjalankan program ya. Nah, dia akan masuk ya teman-teman. Untuk mengecek sebuah sebuah data, kita bisa menggunakan select all from misalkan books. Kita tidak perlu menggunakan public ya teman-teman karena ya sudah defaultnya dari Postgre kalau untuk mengklik suatu nilai bisa menggunakan public. Nah, di sini dia masuk ya datanya teman-teman. Kita baru input satu data nih. Kita pengen menggunakan eh, multi values untuk menginput datanya. Nah, kita coba masukin data yang udah kita siapin ya teman-teman. Nah, dari sini kita sudah siapkan. Nah, ini teman-teman coba kita lebih rapi biar tampilannya lebih rapi. Nah, oke. Di sini kita ingin menginput 4 data. Nah, dan kita coba untuk jalanin untuk running si programnya ya teman-teman dari execute script bisa menggunakan F5 juga ya teman-teman. Nah, dia masuk ya datanya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk menampilkan datanya lagi.
Nah, ini teman-teman, 5 data sudah masuk ke dalam suatu table yang ada di dalam books gitu. Nah, kita kembali lagi ke dalam soal DBMS di mana kita ini diperintahkan membuat table transaction yaitu dengan kolom transaction ID, integer, primary key, book ID dan quantity ya dan transaction date. Nah, kita coba ya teman-teman buat table si transaction-nya. Untuk bikin table transaction. Nah, transaction kita membuat suatu kolom misalnya bernama transaction ID. Transaction ID misalkan integer, dia integer, misalkan not null, kita membuat dia jadi auto increment. Nah, ada lagi eh, penambahan nilai itu apalagi ya teman-teman ya. Transaction ID, habis itu ada si book ID dan quantity. Book ID dan quantity. Book ID yang berisikan integer. Terus ada quantity. Quantity integer juga. Dia juga ada berisikan transaction date. Transaction date. Dia menggunakan tipe data date. Nah, di sini coba kita cek kembali. Dia eh, harus ada kolom transaksi ID, book ID, quantity, transaction date. Nah, di sini kita lupa nih teman-teman bahwa book ID ini harus foreign key ke si books-nya. Coba kita untuk cek untuk constraint sebuah foreign key. Nah, kita coba untuk tambahkan sebuah foreign key-nya ya teman-teman. Misalkan kita berikan nama book ID. Kita namakan jadi underscore FK. Nah, kita di sini bisa menginsert column dengan adanya book ID, dia itu akan mereference ke public books, mereference ke book ID-nya. Seperti hal yang pernah kita demo dalam CMD. Nah, kita coba add. Nah, dia akan masuk ya teman-teman. Di sini dia udah ada nama, kita coba save. Nah, dia sudah masuk data table transaction-nya. Nah, kita coba cek ya teman-teman mulai dari column. Dia akan memasukkan transaction ID, book ID, quantity dan transaction date. Bahwa kita ingat transaction ini memiliki foreign key book ID ke dalam table books-nya. Kita coba lihat nih untuk constraint-nya, bahkan juga constraint sebelumnya. Constraint di books dia itu sudah memiliki books primary key-nya, bahwa dia itu book ID-nya itu primary key dan juga di constraint transaction ID-nya itu foreign key. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman bahwa dia sudah membuat foreign key suatu data dalam foreign key book ID-nya. Terakhir, kita diperintahkan menuliskan query untuk mendapatkan total penjumlahan total uang dari setiap bukunya. Kita coba untuk menggunakan select ya teman-teman untuk menampilkan suatu datanya ya teman-teman. Kita mulai dari price. Coba kita jalankan melalui dari sini ya teman-teman, script melalui select. Sebenarnya kalau dijalankan satu ini juga bisa teman-teman. Nah, tapi di sini juga nggak kepake sih. Coba kita bikin select. Kita karena ingin menampilkan semua jumlah price, kita menggunakan sum ya teman-teman. Sama seperti di Excel juga ada sum, average, juga ada min max gitu. Jadi coba kita menggunakan sum untuk menghitung total price-nya. Yaitu dari books. Nah, coba kita demo untuk run query-nya. Nah, total price-nya itu dia memiliki harga 455.000 di sini totalnya. Dan ini adalah presentasi saya untuk menampilkan dan menggunakan sebuah DMS mulai dari IDE-nya dan query-nya dalam PJ admin. Dan ini adalah hasil presentasi saya di
Soal kedua, sekian dan terima kasih.